Klik pijat berkah sehat tunanetra terapi totok punggung 089783600915. Agama adalah nasihat. Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa berpegang teguh dengan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya agama itu adalah nasihat. Oleh karena itu, mereka menasihati penguasa dan umat ini dengan cara yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Mereka, para sahabat, bertanya, untuk siapa, wahai Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, imam kaum muslimin atau mukminin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Syekh Muhammad Hayat A.S. Sindi, wafat TH 1163H, rahimahullah berkata, nasihat kepada Allah maksudnya adalah agar seorang hamba menjadikan dirinya ikhlas kepada Rabb-nya dan meyakini bahwa dia adalah ilah yang esa dalam uluhiyah-nya, dan bersih dari noda syirik, tandingan dan penyerupaan, serta apa-apa yang tidak pantas bagi-nya. Allah mempunyai sifat segala kesempurnaan yang sesuai dengan keagungan-Nya, dan seorang muslim harus mengagungkan-Nya dengan sebesar-besarnya pengagungan, dan mengamalkan amalan zahir dan batin yang Allah cintai dan menjauhi apa yang Allah benci, dan dia cinta kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah dan benci kepada apa-apa yang Allah benci, dan dia meyakini apa-apa yang Allah jadikan sesuatu itu benar sebagai suatu kebenaran, dan yang batil itu sebagai suatu kebatilan, dan hatinya penuh dengan cinta dan rindu kepada-Nya. Ia bersyukur akan nikmat-nikmat-Nya dan sabar atas bencana yang menimpanya, serta rida dengan takdir-Nya. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa termasuk nasihat kepada Allah adalah dengan berjihad melawan orang-orang yang kufur kepadanya dan berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Adapun makna nasihat kepada Allah adalah beriman kepada Allah, menafikan sekutu bagi-Nya, tidak mengingkari sifat-sifat-Nya, mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang sempurna dan mulia semuanya, mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang kurang, melaksanakan ketaatan kepada-Nya, menjauhkan maksiat, mencintai karena Allah, benci karena-Nya, loyal, mencintai orang yang taat kepada-Nya, memusuhi orang yang durhaka kepada-Nya, berjihad melawan orang yang kufur kepada-Nya, mengakui nikmat-Nya dan bersyukur atas segala nikmat-Nya. Sedangkan nasihat kepada kitab-Nya menurut Syekh Muhammad Hayat A.S. Sindi rahimahullah adalah dengan meyakini bahwasanya Al-Quran itu kalamullah Ta'ala, wajib mengimani apa-apa yang ada di dalamnya, wajib mengamalkan, memuliakan dan membacanya dengan sebenar-benarnya dan mengutamakannya dari selainnya serta penuh perhatian untuk mendapatkan ilmu-ilmunya, dan di dalamnya terdapat ilmu-ilmu mengenai uluhiyah Allah yang tidak terhitung banyaknya. Dia merupakan teman dekat orang-orang yang berjalan menempuh jalan Allah dan merupakan wasilah bagi orang-orang yang selalu berhubungan dengan Allah. Dia sebagai penyejuk mata bagi orang-orang yang berilmu, dan barang siapa yang ingin sampai di tujuan, maka harus menempuh jalannya, karena kalau tidak ia pasti sesat. Seandainya seorang hamba mengetahui keagungan kitab Allah, niscaya mereka tidak akan meninggalkannya sedikitpun. Yang dimaksud dengan nasihat kepada Rasul-Nya, yaitu dengan meyakini bahwa beliau adalah seutama-utama makhluk dan kekasih-Nya. Allah mengutusnya kepada para hamba-Nya agar beliau mengeluarkan mereka dari segala kegelapan kepada cahaya, menjelaskan kepada mereka apa-apa yang membuat mereka bahagia dan apa-apa yang membuat mereka sengsara, menerangkan kepada mereka jalan Allah yang lurus agar mereka lulus mendapatkan kenikmatan surga dan terhindar dari kepedihan api neraka, dan dengan mencintainya, memuliakannya, mengikutinya serta tidak ada kesempitan di dadanya terhadap apa yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam putuskan. Tunduk serta patuh kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti orang yang buta mengikuti petunjuk jalan yang awas matanya. Orang yang menang adalah yang menang membawa kecintaan dan ketaatan pada sunnahnya, dan orang yang rugi adalah orang yang terhalang dari mengikuti ajarannya. Barang siapa yang taat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia taat kepada Allah, dan barang siapa yang menentangnya, maka ia telah menentang Allah dan kelak akan diberikan balasan yang setimpal. Sedangkan makna nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, yaitu nasihat kepada para penguasa mereka, maka ia menerima perintah mereka, mendengar dan taat kepada mereka dalam hal yang bukan maksiat, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Al-Khaliq. Tidak memerangi mereka selama mereka belum kafir, berusaha untuk memperbaiki keadaan mereka, membersihkan kerusakan mereka, memerintahkan mereka kepada kebaikan, melarangnya dari kemungkaran serta mendoakan mereka agar mendapatkan kebaikan. Karena dalam kebaikan mereka berarti kebaikan bagi rakyat, dan dalam kerusakan mereka berarti kerusakan bagi rakyat. Dan makna nasihat kepada kaum muslimin pada umumnya adalah dengan menolong mereka dalam hal kebaikan, melarang mereka
berbuat keburukan, membimbing mereka kepada petunjuk, mencegah mereka dengan sekuat tenaga dari kesesatan, mencintai kebaikan untuk mereka sebagaimana ia mencintai untuk diri sendiri, dikarenakan mereka itu semua adalah hamba Allah. Maka haruslah bagi seorang hamba untuk memandang mereka dengan kacamata yang satu, yaitu kacamata kebenaran. Semoga bermanfaat.